Selamat datang, Presiden Qin. Selamat datang, Tuan Muda. Di sini Putri Qin Ruji. Qin Ruji, nona sulung keluarga Qin. Hong Yan, Hong Yan, sekretaris pribadi Qin Ruji. kau yakin ayah Ziner ada di Xiancheng? Ini laporan tes DNA yang baru didapat. Silakan lihat. Ibu, apa kita akan menjemput ayah? Ya, ayah pasti sangat menyayangi Ziner. Presiden Qin, Tuan, dia ada di lokasi konstruksi Chengnan. Dia mati-matian bekerja di sana untuk bersama seorang wanita. Tapi wanita itu, gaya hidupnya agak dipertanyakan karena dia menyelamatkanku. Dia juga kehilangan ingatannya dan berakhir seperti ini. Lupakan saja. Pertama-tama, mari kita bersihkan semua masalah ini dengan tuntas. Lalu bahwa Wan masih bekerja di luar. Aku di sini untuk menghitung opah. Zhou Shenlong, tuan muda sulung keluarga Zhou. Di mana Sixuan? Sixuan tidak datang menemuimu. Pacarmu dia. Dia tidak di sini. Sixuan sangat tidak perhatian. Dia harus lebih sering datang untuk menemui saudara Zhou. Kau mengatur pekerjaan konstruksi ini untukku. 300 yuan sehari. Kita berdua sangat berterima kasih padamu. Sama-sama, sama-sama. Ini adalah gajimu untuk beberapa hari terakhir ini. Ambillah. Terima kasih, saudara Zhou. Ya, Balik ke ibu kota, ya. di sini saja. Saudara Zhou, aku yang traktir hari ini. Makan apapun yang kau mau. Aku akan memesan. Ayo pergi. Ada apa, Sixuan? Bukan apa-apa. Kau masuk dulu. Kapan kau akan menikah denganku? Ada apa terburu-buru? Pernahkah kau mendengar tentang kedatangan burung Phoenix yang menguntungkan? Maksudmu, orang terkaya di Kyoto mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya di Shenzhen. Ya, selama aku bisa mendapatkan undangan untuk itu bagi keluarga Shaw, aku bisa, dengan jujur dan terbuka, membawamu ke keluarga Shaw. Apakah Anda keberatan jika kita berbagi meja? Tidak sama sekali, silakan duduk. Tuan di sana itu suamiku. Saya baru di sini, dan saya ingin meminta bantuan kalian berdua. Lepaskan suamiku. Bagaimana menurut kalian berdua? Suamiku. Nah, siapa ini? Wanita tak tahu malu. Datang ke sini mencari suaminya. Siapa yang kau sebut tak tahu malu? Jangan kira kami tak tahu tentang perselingkuhanmu. Apa kau mencari masalah? Hong Yan, bersihkan tempat ini. Sialar, nada bicaranya besar sekali ya. Kosongkan tempat ini. Tapi nona muda, kau sangat cantik. Kenapa kau tidak menghabiskan malam denganku? Kau baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Chen Sixuan, kau baik-baik saja. Yi Huan, wanita ini adalah orang yang gila. Dia bilang dia istrimu. Apa kau selama ini main-main di belakangku? Bajingan kau. Dan setelah aku begitu, setia padamu. Siapa kau? Beraninya kau memukul orang. Yi Huan, apa kau ingat ini? Kau berani menghentikan mobil keluarga Ken dari Kyoto. Apa kau ingin mati? Kami menghentikanmu dengan sengaja. Mereka datang untukku. Ambil ini. Mulai sekarang, dia akan melindungimu untukku. Jalan. Ye Huan, tanpa cincin naga, kau hanyalah sampah. Ini. Berapa yang kau bayar untuk itu? Tuan, ini adalah milikmu yang paling berharga. Ini mewakili kekuasaan tertinggi. Dan kedua pezina ini mengkhianatimu. Mereka main di belakangmu. Dan kau masih melindungi mereka. Cukup, aku bahkan tak mengenal kalian. Jika kau menggangguku lagi, aku akan panggil polisi. Yi Huan, kau lebih percaya mereka.
Apakah kamu juga tidak ingin mempercayai aku? Sebenarnya, siapa kau? Yang satu pacarku, yang satu lagi saudaraku. Menurutmu siapa yang harus kupercaya? Jangan sentuh Sixuan, atau kau akan menyesal. Apa kau tahu? Kau bicara dengan siapa? Nona Qin merendahkan diri untuk menawarkanmu kompensasi. Dengan satu kata, dia bisa membuatmu dihormati semua orang. Bagaimana bisa kau? Jangan bicara apa-apa. Ada 5 juta di kartu ini. Kau ditakdirkan menjadi naga surgawi 9 provinsi. Kau seharusnya tidak jatuh begitu dalam. Ambil uang ini dan perbaiki hidupmu. Simpan uang ini untuk biaya operasi matamu. Naga surgawi 9 provinsi. Hong Yan, ayo pergi. Chen Sixuan. Chen Sixuan, kenapa kau memukulku? Apa kau sudah gila? Itu 5 juta. Kau baru saja membuangnya. Yi Huan, kau bahkan tidak mampu menikah denganku. Kenapa kau bertingkah begitu sombong? Kau ingin menikah denganku, kan? Panggil saudara Zhou. Tiket untuk pesta ulang tahun Yu Fenglai. Kalau begitu aku setuju. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku. Ayah, Kenapa aku menangis? The film was translated and narrated by M. Dan aku Media. sangat marah. Aku benci orang yang menculik anak-anak. Kantor polisi. Lihat, sudah kubilang Ye Huan orang baik. Dia akan menjadi ayah yang baik untuk Sinner. Tugas yang kupercayakan, bagaimana kabarnya? Pesta Yu Fenglai tinggal 3 hari lagi. Ini pesta ulang tahun Tuan Muda. Kami akan mengumumkan secara terbuka identitas pria itu. Dia akan menjadi pria dengan kekuatan dan pengaruh yang besar. Tapi sekarang, Tuan, kau hanyalah seorang buruh migran. Kekayaan tak terduga yang tiba-tiba ini. Aku ingin tahu apakah dia bisa menanganinya. Aku bisa sampai di tempatku sekarang. Semua berkat cincin naga. Setiap kali bahaya muncul, keberuntungan mengikuti. Meskipun aku tak tahu apa arti cincin naga ini. Sebenarnya, aku tahu. Sebagai pemilik cincin naga, suamiku ditakdirkan untuk kebesaran. Sebagai istrinya, aku pasti akan mendorongnya ke posisi tertinggi di kerajaan naga. Dia pantas mendapatkannya. Halo. Tuan Ye Huan, kau baru saja menyelamatkan putri orang terkaya di Kyoto. Orang terkaya itu sendiri mengadakan pesta untuk menghormatimu. Harap hadir besok tepat waktu. Lokasinya telah dikirim ke ponsel Anda. Bukankah kau seharusnya tidur di gudang? Apa yang kau lakukan di sini? Sixuan, kabar baik. Orang terkaya di Kyoto ingin bertemu denganku. Aku sudah dapat tiket masukku. Benarkah? Kau tidak bercanda. Melihat wajah bodohmu, sepertinya kau tidak berbohong. Oh, kau benar-benar beruntung. Sixuan, bagaimana kalau kau biarkan aku tidur di sini malam ini? Tentu. Minum segelas anggur ini, dan aku akan mengabulkan permintaanmu. Oh, kau sangat menyebalkan. Kau jahat sekali. Selamat datang, Tuan. Tuan, Nyonya Qin telah menunggu lama. Silakan lewat sini. Bukankah kau si pembohong itu? Ini favoritmu, kaviar. Sebotol anggur ini William III, yang dulu sangat kau sukai. Segelas ini saja, cukup untuk membeli sebuah apartemen di pusat kota Sen City. Tidak, apa maksudmu? Apa kau tak akan pernah berhenti? ayah, apa kau benar-benar tidak ingat apa-apa? Apa yang kau coba buatku ingat?
Siapa ayahmu? Ye Huan, apa kau benar-benar tidak ingat masa lalumu sendiri? Takdir memang kejam. Kecelakaan itu merenggut ingatanmu. Tapi aku tidak mengecewakanmu. Lihat, kita punya Zinner. Dan aku telah menjadi orang terkaya di Kyoto. Semuanya seperti yang kau inginkan. Pulanglah bersamaku, baiklah. Tolong. Bisakah kau berhenti mengarang cerita? Laporan tes paternitas. Laporan ini tidak mungkin dibuat-buat, kan? Hubungan darah terkonfirmasi. Aku benar-benar punya anak perempuan. Si kecil ini benar-benar putriku. Tak heran aku merasa sakit semalam. Saat dia dalam bahaya. Maafkan aku. Aku punya pacar. Dan aku sangat mencintainya. Aku tak bisa mengkhianatinya. Biarlah masa lalu berlalu. Kau sangat cantik. Kau bisa mendapatkan pria manapun yang kau mau. Tapi Sichuan tak bisa hidup tanpaku. Dan lihat aku seperti ini. Bagaimana aku bisa pantas untuk Kau layak. Ye Huan. Inilah yang kau inginkan. Adapun kepada siapa kau ingin memberikannya, itu kebebasanmu. Pesta ulang tahun Tuan Muda, tidak boleh ada kesalahan. Baik. Hei Nona, Ada apa? ada apa? Tentang kau mematahkan pergelangan tanganku tadi malam. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Apa yang kau bicarakan? Orang yang berdiri di depanmu. Tapi Tuan Muda Zhao, kenapa kau tidak berlutut dan minta maaf? Minggir. Aku tidak akan bergerak. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku sangat takut. Kau benar-benar berani memukulku. Tangkap mereka. Menjauhlah dariku. berhenti. Beraninya kau memukul orang. Sayang kau akhirnya datang. Wanita ini, dia menyerangku. Mencoba memukulku tanpa alasan. Kami sangat takut. Nona Kim. Kau telah menyebabkan mereka masalah berulang kali dan memerintahkan anak buahmu untuk memukul orang. Kau pikir kau begitu tinggi dan perkasa? Hadapi aku kalau kau berani. Nyonya Ken, Ye Huan. Segalanya mungkin tidak seperti yang kau pikirkan. Jika Hong Yan memukul mereka, mereka pantas mendapatkannya. Siapa yang pantas mendapatkannya? Ye Huan, ini demi kebaikanmu. Aku tidak akan merendahkan diriku ke levelnya. Gue nggak nyangka dia beneran mau bunuh gue. Tuan Muda Zhou adalah kakakku. Aku yakin dia tidak akan memprovokasimu tanpa alasan. Memprovokasimu? Jadi apa yang kau ingin aku lakukan? Gue mau lo berlutut dan sungkam. Apa kau gila? Kau tahu siapa dia? Berhenti, kalian boleh pergi. Lupakan saja masalah ini. Mulai sekarang. Kita berdua sudah menyelesaikan masalah ini. Dua orang telah menyelesaikan urusannya. Kamu bilang padaku bahwa kita berdua sudah menyelesaikan masalah ini. Hong Yan, ayo pergi. Pasangan ini. Masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Ye Huan, kau harus tahu tempatmu. Baiklah, Tuan Muda Zhou dipukuli. Kau bahkan tidak membelanya. Bagaimana kau bisa menjadi penengah? Sichuan, dengarkan aku. Wanita itu memang mantan istriku. Dan kami punya anak. Apa? Kau dengarkan aku. Aku hanya mencintaimu. Aku sudah putus hubungan dengannya. Aus, benar ini. Ini. Yu Fang Lei, undangan ke pesta ulang tahun. Ya, Beneran nih. Lo beneran dapet. Bagus. Lupakan saja. Aku tidak peduli. Apakah kau punya istri dan anak? Selama kita punya tiket. Yo, ini bagus sekali. Jangan menunggu. Mereka mengambil undangannya dan berpesta semalaman. Nona Qin mengirimimu lagi untuk memisahkanku dan Sichuan, kan? Lihat sendiri. Inilah cinta sejatimu. Apa yang kau lakukan dengan sahabatmu? Si brengsek itu bahkan nggak tahu. Duit yang gue dapat tiap hari ngangkat batu bata di proyek. Semua habis buat bayar kamar hotel kita. Ini.
Ini semua benar. Cheoken tidak akan merendahkan diri dengan cara yang begitu hina. Ini tidak mungkin. Kau pasti berbohong padaku. Aku tidak percaya, kecuali aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Cewek-cewek, malam ini kita pesta gila-gilaan. Tuan Muda Zhou, apakah hadiahnya sudah siap? Jangan khawatir. Bokap gue tahu kita dapat tiketnya. Girang banget, dia nggak tanggung-tanggung dan nyiapin hadiah mewah di pestanya. Keluarga show kita pasti bakal menarik perhatian si orang terkaya. Jati, tentang apa yang kau janjikan. The film was Jangan ingkari translated janjimu. and Apa yang gue narrated by janjiin ya? N-Media. Chen Sixuan, Zhou Shenglong. Yihuan, karena kau sudah melihatnya, kami tidak akan berpura-pura lagi. Berakting di depanmu benar-benar melelahkan. Ya, sebenarnya, aku sudah bersama Tuan Muda Zhou sejak lama. Kau, pergi saja. Berhenti menggangguku. Chen Sixuan. Selama 5 tahun terakhir, kau belum bekerja sehari pun. Akulah yang banting tulang untuk menghidupimu. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Aku mengangkut batu bata di lokasi konstruksi, bekerja sampai mati, melakukan pekerjaan 10 orang. Apa aku pernah berbuat salah padamu? Aku Yihuan. Memperlakukanmu seperti Dewi, bahkan tak berani menyentuh jarimu. Dan kau lebih suka jadi mainan pria ini. Apa salahku padamu? Katakan padaku. Yehuan, lo pikir lo siapa? Berani-beraninya lo panggil gue kakak. Gue kasih tahu ya, gue sama Chen Sixuan udah pacaran 2 tahun. Gue kasih tahu ya, semua duit buat kamar hotel itu duit lo. Lo harus akui, jadi orang bego kayak lo itu benar-benar spesial. Chen Sixuan, kau tahu apa yang kurlakukan untukmu? Tahukah kau bagaimana? Bagaimana aku melakukannya? Aku mendapatkan tiket ini. Sialan lo. Dia. Apa dia sudah mati? Villa ini ada di antah berantah. Siapa tahu? Ayo, cewek-cewek, kita pindah tempat dan lanjut pesta. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini untuk menemui Rudy dan Sinner. Apa kamu untuk bertemu Cheoken? Cheoken bilang kau luar biasa dan untuk memperlakukanmu dengan baik tanpa syarat. Tapi tahukah kau seberapa dalam kau telah melukai Cheoken? Karena aku telah tertidur terlalu lama. Aku kembali terlambat. Kau ingat semuanya sekarang. Rahasiakan ini untukku untuk saat ini. Besok adalah pesta ulang tahun Sinner. Aku akan hadir di sana secara langsung untuk sisa hidupku. Aku tidak akan pernah mengecewakan Ruke lagi. Sudah 5 tahun penuh. Aku menugaskanmu untuk menemukan keberadaan pemimpin aliansi. Apa yang kalian lakukan selama ini? Dia kan? Kami terus-menerus mengirim orang untuk mencari, tetapi tidak berhasil. Dan di balik layar, kami juga harus melindungi Nyonya. Energi kami juga. Kau membuat alasan. Apa kau lupa? Tugas Istana Naga kita? Istana Naga tidak boleh tanpa pemimpin 1 hari pun. Halo. Ini aku. Tuan Naga. Apakah benar-benar kau? Aku tahu. Kau tidak akan mati. Selama ini. Di mana kau berada? Aku di Shenzhen. Siapkan hadiah ulang tahun untukku besok, dan kirimkan ke Yu Fenglai. Ya. Bagus. Beritahu semua orang. Gedung Qianlong akan dibuka hari ini. Bersiaplah menyambut raja kita. Dari mana datangnya bocah ini? Pergi. Aku mengenalmu. Kalian orang jahat. Kalian melundung ayahku. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, siapa ayahmu? Yihuan. Jeti kau anak itu. Baiklah, biar ku beritahu kau, ayahmu adalah pecundang tak berguna. Pecundang tak berguna.
akan diintimidasi. Kau tamat. Ibu bilang, mereka yang macam-macam denganku tidak akan berakhir baik. Kayak bapak lo yang minta dihajar. Apa yang kau lakukan? Yesira. Kau baik-baik saja. Ayah, aku tahu kau akan melakukannya. Bantu mereka. Pukul aku salah. Tidak. Bagaimana mungkin ayah tega memukulmu? Ayah salah. Ayah salah. Slow Shenglong Chen Sixuan. Kau bahkan merundung anak-anak. Apa kau manusia? Kau baik-baik saja. Sungguh hidup yang ulet. Kukira kau sudah tamat. Kau membuatku khawatir setengah mati. Syukurlah kau baik-baik saja. Sekarang bawa anakmu dan pergi dari sini. Lihat di mana kau berada. Apa kau tahu siapa dia? Aku tak peduli siapa dia. Tapi kau, Yi Huan, kau mengejarku sampai ke sini. Biar ku bilang. Aku bersama Tuan Muda Zhou sekarang. Lihat pintu ini. Ini adalah gerbang naga menuju kehidupan yang lebih baik. Melangkahlah. Dan kita akan berbeda dunia. Kau sebaiknya menyerah saja. Baiklah. Ngapain buang-buang kata sama sampah ini? Lo nggak lihat ini di mana? Ye Huan, gue saranin lo, pergi sekarang, sama bocah lo. Kalau nggak, cuma dengan satu kata dari gue. Kalian semua bakal diusir kayak anjing. Aku ingin melihat siapa yang akan dibuang seperti anjing. Siapa yang akan dibuang? Ayang, hari ini. Undangan pesta ulang tahun ini. Semua berkat Sixuan. Sixuan tampil baik hari ini. Jika kau bisa mendapatkan hati orang terkaya, kau telah mencapai prestasi besar. Paman Zhou, kau terlalu memujiku. Ini semua yang harus kulakukan. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Silakan berikan hadiah ulang tahun kalian. Keluarga Wang dari Shenzhen mempersembahkan kepada Tuan Muda sebuah patung Buddha Maitreya. Seperti kata pepatah, pria memberi guaian, wanita memberi budil. Semoga Tuan Muda bahagia setiap hari, penuh warna dan berkah. Keluarga Xiao dari Shenzhen mempersembahkan kepada Tuan Muda sebuah lukisan burung Phoenix. Semoga jalan masa depan Tuan Muda menuju kesuksesan yang membumbung tinggi. Semoga Phoenix membawa keberuntungan. Keluarga Xiao dari Shenzhen mempersembahkan satu set 4 harta sarjana. Kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Kuasnya adalah kuas biyun berbulu serigala. Tintanya adalah satu tal emas. Satu tal tinta hui. Kertasnya adalah kertas ulat sutra kuno. Batu tintanya adalah batu tinta lanting dinasti Song. Nggak usah lihat semuanya. Nggak diragukan lagi. Di pesta ulang tahun Tuan Muda hari ini, hadiah keluarga Zhou gue yang paling royal. Satu set 4 harta karun ilmuwan ini. Harganya tepat 100 juta. Ini cukup berharga. Sebuah tanda mata kecil, sebuah gestur sederhana. Ini, kuharap Tuan Muda memiliki masa depan yang cerah. Semoga kau diberkati dengan kebijaksanaan dan rahmat. Kami tidak akan menerima apapun dari keluarga Zhou. Ye Huan, dasar payah. Gue udah biarin lo hidup di luar, dan lo berani muncul di sini. Ye Huan, apa yang kau coba lakukan? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Muda Kyoto. Semua orang di sini kaya dan berpengaruh. Orang-orang terhormat. Kau, seorang pekerja migran yang bangkrut. Pantaskah kau berada di tempat seperti ini? Aku tidak pantas, dan kau pantas. Lo ngapain? Ye Huan, kamu orang gila. Apa kau mencoba membuat kita terbunuh? Aku menyiapkan hadiah senilai 100 juta. Dan kau baru saja merusaknya untukku. Bocah, kau mati. Kau tidak mampu menyinggung keluarga Xiao kami. Dan kau pasti tidak mampu membeli hadiah ini. Ye Huan, lo tamat. Barang-barang keluarga Zhou membuatku jijik. Jangan lari, bocah. Berlututlah di sini dengan benar. Dan tunggu orang terkaya datang. Jelaskan dirimu padanya. Tidak perlu menunggunya. Aku bisa menangani ini sendiri. Ye Huan, gue lihat lo takut sekarang. Sebelum ngapa-ngapain, pikirin dulu apa yang bikin lo pantas. Gini aja, hari ini, demi semua teman-teman di sini, kalau lo ngerangkak di antara kaki gue, mungkin gue pertimbangkan buat biarin lo hidup, gimana? Ku berikan kau satu kesempatan terakhir. Berlututlah di hadapan Sinar, dan minta maaf padanya. Suruh gue minta maaf sama bocah ini. Dia pikir dia siapa? Dan lo berdiri di depan gue.
Lo pikir lo siapa? Dari mana orang ini muncul? Kenapa kita harus mendengarkannya? Apa dia gila? Yehuan, oh Yehuan. Gue rasa lo nggak bakal tahan sama pukulannya. Atak lo udah geser ya. Lo pikir, dengan status lo bisa perintahin semua orang elit di sini. Di pesta ulang tahun hari ini. Selain orang terkaya yang aku. Kalau keluarga Show ngaku nomor 2, gue mau lihat siapa yang berani ngaku nomor 1. Kau memalukan. Kenapa kau tidak menjadi suami yang diselingkuhi dengan tenang? Kenapa melompat keluar dan menimbulkan masalah? Baiklah, jangan buang napas untuknya. Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Setelah pesta, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Berani kau coba? Zhou Xianglong Chen Sixuan, dia tidak bisa memerintah semua elit di sini. Tapi aku, Qin Ruqi, kau bisa tangani ini. Nona Qin, kau di sini. Ayat, ngomong apa sih? Siapa Nona Qin? Dia. Kurang ajar, beraninya kau bicara omong kosong di depan Nona Qin. Ini adalah orang terkaya di Jingdu, Nona Qin Ruqi. Memang aku. Kalian berdua, lama tak jumpa. Nona Qin, kau datang tepat waktu. Pria inilah, tidak hanya dia merusak hadiah yang aku siapkan untuk Nona muda, tapi dia juga mengganggu pesta ulang tahun dan mengoceh omong kosong. Mengatakan dia akan memasukkan keluarga Shu kami ke daftar hitam. Betapa konyolnya. Ayah, jangan ngomong lagi. Jangan ngomong lagi. Apa yang kau teriakkan? Kau tidak berguna. Nona Qin, menurutku, kita seharusnya membawa pria ini keluar dari sini sebelum dia mengotori tempatmu. Ibu-ibu. Kau pikir kau siapa? Siapa Nona Qin? Kau lebih buruk dari anjing. Beraninya kau memukul putri orang terkaya. Aku lihat keluargamu Zhao benar-benar tidak punya orang baik. Apel, dia putri orang terkaya. Ini tidak mungkin. Tidak salah, kan? Bukankah putramu sangat jelas tentang ini? Kenapa dia tidak memberitahumu? Apel, kau. Wanita yang kau bicarakan adalah Nona Qin. Kau bajingan. Kau telah menghancurkan keluarga Show kami. Nona Qin, Nona Qin. Tolong ampuni keluarga Show kami. Putraku tidak mengenalmu. Itu sebabnya dia menyinggungmu. Ampuni keluarga Show kami. Mereka memukul nona muda kami. Biarkan saja. Aku akan menyewa dokter terbaik di Kyoto untuk merawat nona muda. Patriark Zhou, Anda terlalu sopan. Qin Ruqi hanya seorang wanita. Aku tidak bisa menerima ini. Nona Qin, tolong ampuni keluarga Show kami. Karena Patriark Zhou telah berlutut dan merendahkan diri, begitu rupa. Aku akan bermurah hati sekali ini. Terima kasih, Presiden Qin. Hong Yan, nyawa keluarga Zhou? Aku tidak perlu lagi. Biarkan keluarga Zhou bangkrut. Presiden Qin apa? Apa maksudmu? Kau bercanda. Kau pasti bercanda. Ye Xiner adalah putriku. Ye Huan adalah kekasihku. Keduanya adalah orang yang paling kusayangi. Kau telah mempermalukan mereka berdua. Jadi membuat keluargamu bangkrut. Cukup masuk akal, bukan? Bukan hanya keluarga Zhou, tapi semua orang yang hadir terlibat. Kalian semua tertawa. Lebih keras dari siapapun, bukan? Aku punya usulan. Begini saranku. Biarkan semua yang disebut keluarga terkemuka di sini bangkrut. Tuan, permintaan ini. Yehuan, ya, kami datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona muda. Seperti kata pepatah, apa yang tidak kau ketahui tidak akan menyakitimu. Bahkan Presiden Qin belum mengatakan apa-apa. Apa hakmu? Presiden Qin orang ini sangat tidak sopan. Dia jelas memanfaatkanmu. Iya, kita semua dengar dia. Tapi apa yang dia bilang? Yehuan, kalau lo bisa dapetin Presiden Qin, gue bakal bilang lo hebat. Tapi perspektif seseorang menentukan ketinggian mereka. Kau hanyalah seorang buruh migran. Kau tahu apa yang kau katakan. Semua orang di sini berasal dari keluarga bergengsi. Kau benar-benar mengatakan, untuk membangkrutkan semua orang, kau telah menimbulkan kemarahan publik. Ayah, kau tak perlu merendahkan diri seperti ini. Ruqi, bangkrutkan mereka sekarang. Aku tak percaya. Presiden Qin akan. Karena kata-katamu melawan seluruh Shenzhen. Presiden Qin, kuharap kau memikirkan ini matang-matang. Semua orang yang hadir hari ini mewakili pilar komunitas bisnis Shenzhen. Kau sendiri tak mungkin bisa menjatuhkan seluruh kota, kan? Presiden Qin, Anda harus berpikir 3 kali. Kau harus tahu, situasi kita saat ini, kita sedang dilanda masalah internal dan eksternal. Selain itu, mengenai keluarga Qin, suamiku memintaku melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Bagaimana aku bisa menolak? Lagi pula, Ye Huan yang sekarang adalah Ye Huan yang ku kenal dulu. Ye Huan yang kuat dan mendominasi orangku Qin Ruqi. Akhirnya kembali. Presiden Qin, permintaan ini agak terlalu berlebihan, bukan?
Kau orang terkaya di Kyoto, dan kami menghormatimu. Tapi atas dasar apa? Apakah dia mengendalikan semua keluarga kaya di Shenzhen? Dia orangku Kinruki. Dia mengizinkanmu hidup, maka kau hidup. Dia menjatuhkan hukuman mati padamu, maka kau mati. Sekarang dia telah memberi jalan keluar untukmu. Jangan memaksaku lebih jauh lagi. Nona Qien, kami hanya memikirkanmu. Kita merayakan ulang tahun Nona muda, tapi kau datang ke sini dan menuntut kekayaan seluruh keluarga kami. Itu harga yang terlalu tinggi, bukan? Kami tidak setuju. Jika kau akan bersikap sekeras ini, kami tak akan ragu untuk bergabung dan melawan. Apa kau yakin kau ingin melawan? Ye Huan, bersembunyi di balik wanita. Pria macam apa kau ini? Sekalipun kau pria simpanan. Jangan terlalu sombong. Kau bisa patah gigi. Kau bodoh. Kekayaan gabungan orang-orang ini, setidaknya puluhan miliar. Kau tak bisa menelan sebanyak itu. Begitukah? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun putriku. Aku tidak punya hadiah untuk Sinner, jadi aku hanya akan meminjam kekayaan semua orang. 3 menit. 3 menit apa? Hongyan, bawa daftar hadiah. Tiga menit. Untuk mengosongkan kekayaan keluarga Zhao di Shenzhen. Setelah itu, setiap menit, kekayaan satu keluarga akan dikosongkan. Urutannya akan mengikuti daftar hadiah yang kuberikan padamu. Bahkan dengan amnesiaku, selama bertahun-tahun ini, aku Jie Huan, tidak pernah menjadi pria simpanan. Dan sekarang, Sinner, ayah memberimu hadiah spesial. Baiklah. Baiklah. Nyonya Ken, Tuan, apa dia serius? Kau tahu dengan begitu banyak keluarga kaya yang hadir, bahkan jika keluarga Ken kita melikuidasi mereka, akan butuh 10 hari hingga setengah bulan. Apa kau mau? Tangani ini. Habisi keluarga Xiu dulu. Ini pertama kalinya Ye Huan maju. Aku tidak bisa tidak menghormatinya. Tapi Nyonya Ken, melikuidasi aset keluarga dalam 3 menit membutuhkan banyak sumber daya. Dari pihak ayahmu, pasti akan tahu. Biarkan dia mencari tahu. Aku sudah menjadi orang terkaya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Ya, saya akan segera melakukannya. Nona Qien, apa kau hanya akan melihatnya bertindak begitu sembrono? Ini perbuatan Ye Huan, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Keluarga Qin tidak akan ikut campur. Nona Qien, ini kata-katamu. Ye Huan, biar ku katakan padamu. Bisnis keluarga Shou kami menjangkau semua industri. Mencoba menghabisi kami dalam 3 menit. Sungguh mustahil. Bahkan jika Nona Qien melakukannya sendiri, dia tak akan punya kesempatan. 3 menit. Ye Huan, kau masih punya waktu untuk bergegas ke lokasi konstruksi dan membongkar beberapa batu bata keluarga Shou. Halo. Tuan Zhao, ini buruk. Grup sedang diserang oleh pasukan tak dikenal. Situasinya kritis. Kekayaan kita akan segera habis. Bagaimana mungkin? Keluarga Shou tamat. Ayah. 3 menit. Aset keluarga Shou kita sudah habis. Kau bercanda. Butuh 3 generasi penuh bagi keluarga Shou kami untuk sampai ke posisi kami sekarang. Ini semua salahmu. Ayah, apa hubungannya denganku? Ini semua salahmu. Mengikuti wanita ini, lari yang membuat kita jadi begini. Kim Mo Fei, kakak perempuan Kim Ruchi. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua kerja keras yang dilakukan keluarga Ken kita untuk mencapai skala kita saat ini, seseorang akan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendukung seorang gigolo. Kim Mo Fei, putri sulung keluarga Qien, bisa saja menjadi pewaris keluarga Qien. Tapi Qin Ruch terlalu luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dia mengambil kendali atas bisnis besar dan kecil keluarga Qien. Dia pasti akan memenangkan perebutan kekuasaan keluarga. Kim Mo Fei, ayah, aku dengar, bahkan jika dia kalah dalam perebutan internal, dia masih bisa bertahan. Kekuasaannya mencapai langit. Dan aku juga dengar, kalau dia dan Qin Ruchi adalah musuh bebuyutan. Ye Huan, benar kau. Tapi aku minta maaf, kekuasaan keluarga Ken kita bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan sesukamu. Rouge, kamu menggunakan kekuasaan keluarga Ken, aku tidak akan ikut campur. Tapi adik juga harus tahu memilih target. Keluarga Zhou, mereka telah berdiri di Shenzhen selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa begitu saja menghapus mereka sesuka hati. Apa kau mencoba memprovokasi konflik antara keluarga Ken dan keluarga besar lainnya? Qin Mo Fei, apa yang kau lakukan di sini? Kurasa aku tidak mengundangmu. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Menara Qianlong dibuka lebih awal. Keluarga ingin kau bersiap. Lagi pula, memasuki Menara Qianlong adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan buang energimu pada gigolo ini. Qin Mo Fei, jika kau berani memanggilnya benalu lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar.
Dia bersikap sombong The karenamu. film was Dia bukan translated gigolo. and narrated by M Siapa Media. gigolo? Yihuan. Bukankah begitu? Dulu di Kyoto, Qin Mo Fei selalu mempersulit Ruji. Cobaan yang dialami Rugi saat persalinannya yang sulit, mungkin ada hubungannya dengan wanita ini. Lepaskan aku. Aku adalah bunga yang berharga. Kau tidak pantas menyentuhku. Lepaskan. Karena kau bilang aku menggunakan kekuatan keluarga Qin. Kalau begitu Nona Qin tolong melakukan panggilan telepon, goyangkan jari kelingking Mu, dan selamatkan keluarga Shou. Nona Qien, tolong, selamatkan keluarga kami. Kami bersedia melayanimu, seperti anjing dan kuda yang setia. Karena kau bilang begitu. Bantuan ini akan kulakukan. Yihuan, singkirkan trik pintarmu. Meskipun Ruge adalah yang terkaya, aku masih memiliki kekuatan sebesar ini. Hai, selidiki untukku. Agensi penjualan pendek keluarga Ken, apakah mereka menargetkan keluarga Shou? Hentikan segera. Kembalikan semuanya ke keadaan semula. Nona, saya baru saja memeriksa. Agensi penjualan pendek keluarga Ken belum menargetkan keluarga manapun. Apa? Nona Ken, saya baru saja menghubungi agen penjualan singkat. Sebelum mereka mulai, keluarga Shou sudah dijual singkat. Ini berarti ada kekuatan yang jauh lebih besar dari keluarga Ken kita yang terlibat. Mereka telah ikut campur. Yehuan, kaukah itu? Ingin tahu? Kemarilah. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Beraninya kau memukulku. Jiahuan, aku telah mengembara selama beberapa tahun. Tapi apa kau lupa siapa aku? Aku tak berani memukulmu. Tapi jika kau memancingku lagi, aku bisa membuatmu lenyap dari dunia ini tanpa jejak. Kau. Keluar. Keluarga Su telah menerima apa yang pantas mereka dapatkan. Sebentar lagi giliran keluarga berikutnya. Apa begitu cepat? 1 keluarga per menit. Menjual pendek kalian semua yang hadir. Hanya akan memakan waktu 1 jam. Aku punya banyak waktu. Tuan Ye, saya bersedia minta maaf. Saya bersedia berlutut dan meminta maaf. Tolong ampuni keluarga Shou. Tuan Muda Ye, kami juga bersedia berlutut dan meminta maaf. Kami tahu kami salah. Apakah permintaan maaf sudah cukup? Aku, keluarga Shou kami, bersedia menawarkan setengah dari aset kami untuk merayakan ulang tahun Nona Muda. Kami juga bersedia menawarkan setengah dari aset kami. Ruji. Suruh Hongyan melikudasi aset orang-orang ini. Aku tidak akan repot-repot mengawasi satu persatu. Terlalu merepotkan. Baiklah, aku bersedia melakukannya. Ye Siga, apakah uang saku ini cukup untukmu? Seharusnya cukup. Semua perusahaan di Shenzhen telah menghentikan kerjasama mereka dengan kami. Dana kami diputus. Kita tamat. Tak hanya aset kami yang ludes, tapi kami juga menghadapi kompensasi besar. Ayah, anak itu, dia. Berhenti. Kau mau kemana? Kau bahkan sudah mengemas kopermu. Apa kau berencana untuk kabur? Ya. Terus kenapa? Karena kau sudah melihatku, aku akan jujur saja. Keluargamu, Shou bangkrut, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal dan membayar hutang bersamamu. Masuk akal. Lari sekarang. Saat dia membelikanmu mobil dan tah, kenapa kau tak mengatakan apa-apa? Sekarang mau mencari si Yehuan itu. Ya. Aku akan mencari Yehuan. Hari-hari ini orang kaya adalah bos sebenarnya. Biar ku bilang. Yehuan sekarang menantu kesayangan keluarga Ken. Dan ada Yisiner, papan nama emas itu. Aku akan mencari huan-huanku. Mereka telah kembali bersama. Kembali bersama. Qin Ruki 1.000.000 kali lebih baik darimu. Dia istri sahnya. Untuk apa kau ke sana? Untuk jadi selingkuhan Yehuan. Wanita simpanannya. Lagi pula, seluruh tubuhmu sudah kumainkan sampai hancur. Kau pergi ke Yehuan. Apa kau pikir dia mau barang rusak sepertimu? Apa maksudmu? Pergi. Kembali ke sisi Yehuan. Bekerja untuk keluarga Shouku. Dan semua yang didapat keluarga Shou akan ada bagianmu. Tuan Naga, Menara Qianlong telah dibuka. Kami menunggu kepulanganmu untuk memimpin Istana Naga. Kenapa kau masih mengangkut batu bata di sini? Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Aku perlu melemaskan meridianku. Mengangkut batu bata pas. Aturan Menara Qianlong.
Belum berubah kan? Aturannya belum berubah. Siapapun yang bisa menyelesaikannya, Istana Naga akan mengabulkan satu permintaan mereka. Tapi sejauh ini, hanya kau yang mencapai lantai 100 dan mendapatkan pengakuan dari Tuan Nagatur. Hanya dengan begitu seseorang bisa mewarisi Istana Naga. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam tantangan kali ini. Menarik. Baiklah, ayo kembali. Berdiri di sini hanya menghalangi jalan. Yihuan. Bukankah dia menantu keluarga Ken? Kenapa dia masih mengangkut batu bata di sini? Yihuan. Apa yang kau lakukan di sini? Yihuan. Kenapa kau mengangkut batu bata di sini? Apa kau tidak terbiasa dengan kehidupan orang kaya? Kau benar-benar sederhana. Bukan urusanmu. Jangan bilang kau di sini untuk menemuiku karena kau ingin menghidupkan kembali semuanya. Tentu saja tidak, Yeon. Apa kau tidak tahu? Aku hanya bersama Tuan Muda Zhou. Karena aku ingin mencari pekerjaan yang bagus. Sekarang keluarga Zhou bangkrut. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu sekarang. Aku hanya ingin kau membantuku. Memperkenalkanku ke grup Ken. Bagaimana? Lihat, laki-laki memang tak bisa diandalkan. Waktunya cari kerja. Baiklah. Tarik gerobakmu ke sini. Dan aku akan memperkenalkanmu. Apa? Tidak mau. Kalau begitu menjauhlah dariku sejauh mungkin. Jangan. Aku akan memindahkannya. Baiklah. Kepala pelayan, haruskah kita memberitahu Yehuan? Makan malam keluarga sudah siap. Tak perlu. Makan malam keluarga Ken. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan tukang batu untuk hadir? Keluarga Ken sekarang bukan lagi seperti 6 tahun lalu. Tak semua orang bisa menarik perhatian keluarga Ken. Tapi bagaimana dengan Nona Ken? Ruge melihatnya tumbuh dewasa. Yehuan bukan pasangan yang cocok untuknya. Aku akan bicara dengannya. Zaman benar-benar telah berubah. Dia suka memasang batu bata. Kalau begitu biarkan dia memasangnya sepuasnya. Kenapa dia belum datang? Apa dia sudah diberitahu? Dia sudah diberitahu. Namun apa? Tak ada orang luar di sini hari ini. Bicaralah dengan bebas. Namun Yehuan sebenarnya sedang memasang batu bata di lokasi konstruksi. Dia bilang, dia tak akan menghadiri makan malam. Keterlaluan. Makan malam keluarga Kinku. Apa itu kurang penting daripada pekerjaannya memasang batu bata? Ruge, sudah kukatakan sejak lama, pria ini tak bisa diandalkan. Untung kau menggunakan pengaruh keluarga Ken untuk membantunya naik pangkat. Sekarang jalanan Shenzhen. Semua membicarakan tentang betapa sombongnya keluarga Ken kita. Jangan lupa, ini bukan wilayah keluarga Ken. Ayah, aku bilang, apa yang terjadi di pesta ulang tahun tidak ada hubungannya dengan keluarga Kin. Aku tidak melakukannya. Ruge, harus kukatakan, kau terlalu sentimental. Dengan statusmu saat ini, bersikap sentimental bukanlah hal yang baik. Begitukah? Tuan Muda Yin selalu memihakku untuk keluarga Kin kita. Dia sibuk dengan urusan Menara Qianlong. Dengan logikamu, dia juga tidak bertindak karena sentimen. Ruge, kau. Baiklah, jangan menunggu lebih lama lagi. Mari kita mulai makan malamnya. Hari ini, kami secara khusus mengundang Tuan Cuilan, penjaga kuil naga. Cuilan, penjaga kuil naga. Ini kesempatan langka. Ayo. Tunggu. Yehuan belum datang. Aku belum bilang kita bisa mulai. Aku tantang siapapun untuk menyentuh sumpit mereka. Ruge, meskipun ini makan malam keluarga, kita punya banyak tamu terhormat. Jangan ribut. Hongyan, pergilah dan undang tuan itu. Jika tuan itu tidak datang, makan malam tidak akan dimulai. Ya. Makan malam keluarga Kin. Kenapa aku tidak diinformasikan? Tuan Naga, Nyonya, Anda pasti sudah diberitahu. Mungkin ada beberapa kesalahan. Keluarga Kin cukup berpengaruh sekarang. Ini bukan lagi keluarga bangsawan. Kyoto kecil seperti dulu. Kunjungan Anda kali ini mungkin sedikit merepotkan.
Qin Ruzi telah menungguku dengan susah payah selama 6 tahun dan melahirkan Sinner untukku. Sesulit apapun baginya, aku akan mendukungnya. Setinggi apapun gerbang keluarga Qin, tidak mungkin lebih tinggi dari kuil nagaku. Itu jauh lebih rendah. Tuan Naga, sebotol anggur darah naga ini adalah harta kuil naga. Bahkan Tuan Naga yang lama pun tidak mau meminumnya. Hanya ada satu botol ini yang ada. Ini adalah makan malam keluarga dan kunjungan pertama Anda dalam 6 tahun. Pertama kalinya Anda di depan pintu dengan sebotol anggur darah naga ini sudah cukup untuk memperkuat wajah Anda. Kau sungguh bijaksana. Tuan, akhirnya Anda di sini. CEO Qin, untuk menunggu Anda, sudah berdebat dengan keluarga Qin. Siapa yang dikirim keluarga Qin untuk mengundangku? Kepala pelayan Qin, ada apa? Kepala pelayan Qin tidak pergi mengundangmu. Aku mengerti. Menurut sumber terpercaya saya, petinggi kuil naga telah merawatmu dengan sangat baik, keluarga Qin selama bertahun-tahun ini. Keluarga mungkin, jika kau berusaha, masih banyak harapan. Ruge, kau dengar itu? Bahkan Komandan Cui mengatakannya. Kau kembali dan beritahu Ye Huan untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Menantumu yang rendah hati, Ye Huan, terlambat. Aku sudah menyiapkan sedikit anggur. Mohon maafkan aku semuanya. Ruge, ini suamimu yang hebat. Dia benar-benar banyak tingkah. Seluruh keluarga Qin kita duduk di sini. Tua dan muda. Mendiskusikan gedung Qianlong, masalah sebesar ini. Dan kau membuat banyak orang menunggunya sendirian. Entah datang lebih awal, atau jangan datang sama sekali. Orang seperti ini pasti akan merusak kesenangan cepat atau lambat. Paman Kia, tolong jangan bicara lagi. Ye Huan dan Ruge ini, mereka adalah pasangan yang sangat mesra. Ruge, kau benar-benar membelanya sekarang. Ku dengar saudara Ye memiliki temperamen yang cukup tinggi. Dikatakan dia bahkan melukai saudari Murphy. Ayah, memang benar. Itulah yang terjadi. Lupakan saja. Mulai sekarang tetaplah di belakang Ruge. Dan jangan tunjukkan wajahmu lagi. Tunggu sebentar. Yang mana kepala pelayan Qin? Aku. Ada apa? Ini adalah anggur vintage 1000 tahun. Langka di dunia ini. Jika sampai tergores atau pecah, kau tak akan mampu menggantinya. Beraninya kau memukulku. Aku memukulmu, karena aku ingin mengajarimu. Apa artinya tahu diri? Aku tukang batu. Tapi meskipun aku tukang batu, aku tetaplah tuanmu. Seperti semua orang di sini, Tuan menyuruhmu menyampaikan pesan. Apakah kau sudah menyampaikannya? Sang Patriark, dia terlalu lancang. Aku lancang. Aku menantu keluarga Qin. Kau hanyalah anjing keluarga Qin. Jangan kurang ajar. Aku bisa melumpuhkanmu. Dan tak seorang pun berani bicara. Apa maksudmu? Kepala pelayan. Mengenai makan malam keluarga, kau tidak memberitahu Yi Huan, kan? Patriark. Saya salah. Cukup, kepala pelayan. Kau salah tentang ini. Kau harus berhati-hati. Urus saja kebutuhan Ye Huan. Ya, Patriark. Baiklah, sekarang semua orang sudah di sini. Mari kita mulai makan malam keluarga. Paman Kia, aku tahu kau menjamu Tuan Besar Cui hari ini. Aku sudah menyiapkan sebotol anggur yang bagus. Roman Ikanti 3. Roman Ikanti 3. Ayah, anggur ini memiliki sejarah 200 tahun. Nilainya tak terukur. Yang kau minum adalah kelangkaannya. Aku tidak akan mengatakan itu. Itu masih ada harganya. Sekitar 5 juta. Tian Chou, kau benar-benar habis-habisan untuk menjamu Komandan Cui. Tamu terhormat seperti itu. Tentu saja kita butuh anggur yang enak. Tuan muda ya, jika kau bilang begitu, aku tidak bisa tidak menarik beberapa koneksi. Benar. Hari ini, pada hari pembukaan Menara Qianlong, aku hanya akan mengatakan ini. Lantai manapun yang aku kelola, kalian semua boleh lewat dengan bebas. Begitukah? Jika semua orang di kuil naga seperti ini, apakah perlu Menara Qianlong? Ye Huan, kau tidak punya hak bicara di sini. Kita sedang membicarakan Menara Qianlong. Mungkin tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berkualitas daripada aku untuk membicarakan Menara Qianlong. Qin Ruji kurang ajar. Kendalikan laki-laki MO di hadapan Komandan Cui. Beraninya dia melontarkan omong kosong seperti itu. Ye Huan, Cui Lang adalah penjaga lantai 50 Menara Qianlong. Dia adalah seorang jenderal besar kuil naga.
sangat dihormati di luar. Penjaga lantai 50. Pantas saja aku tak mengenalimu. Jadi kau, levelmu terlalu rendah. Nona Qian, aku tidak bicara dengan orang tak dikenal. Mendisiplinkan orang bukanlah sesuatu yang perlu kutangani. Ye Huan, kesempatan ini tidak cocok untuk diskusi lebih lanjut. Lihat saja. Rugi, apa kau benar-benar ingin mencapai puncak menara Qianlong? Memang, fondasi keluarga Qin saya di Kyoto masih dangkal. Kami sangat membutuhkan pendukung. Kuil naga memiliki warisan 1000 tahun, melindungi aliran naga selama beberapa generasi. Terlepas dari nasib bangsa, kuil naga selalu berdiri di puncak kerajaan naga. Jika kuil naga bisa menjadi pendukung keluarga Qin, maka keluarga Qin akan makmur lebih dari 1 abad. Selama masa saya sebagai kepala keluarga, jika ini dapat dicapai, maka aku akan membuat kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk keluarga Qin. Lebih dari itu, jika Ruge benar-benar melakukannya, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang membawa kejayaan bagi leluhur kita? Kalau begitu, kenapa kau memanggil orang-orang ini ke sini? Apakah semua orang dengar itu? Di pesta ulang tahun, dia mengoceh omong kosong seperti itu, sehingga dia membuat marah semua tamu. Kau suami Ruga. Terus kenapa? Itu sebabnya kami tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, saat kau masuk, lututmu pasti sudah bertekuk di tanah. Paham? Aku sih bukan siapa-siapa, tapi Komandan Cui itu orang seperti apa? Beraninya kau mengejeknya di sini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa maksudmu sekelompok orang tak berguna? Ye Huan, jika kau punya sedikit saja kemampuan, aku tentu akan membiarkanmu mewakili keluarga Qie di Menara Qianlong, mengandalkan rasa suka Ruge. Bagi orang yang mencintai seperti itu, untuk apa kau bersikap sombong? Menara Qianlong bisa dibuka lebih awal, karena aku. Ya Huan, oh ya Huan, kita bahkan belum mulai minum. Kenapa kau bicara seperti orang mabuk? Aku tahu. Kau ingin menyelamatkan muka. Tapi semakin kau melakukan ini, semakin kau kehilangan muka. Biar ku katakan padamu. Nah, sebuah kebenaran pahit. Aku Cui Lan, Menara Qianlong, penjaga lantai 50. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah orang yang telah mencapai lantai 50 bisa dihitung dengan jari. Sedangkan kau, energi vitalmu tidak stabil. Aku ragu kau bahkan bisa mencapai lantai 2. Kau bahkan tidak bisa sampai ke sana. Kenapa buang-buang kata padanya? Buat apa repot-repot? Tapi itu Menara Qianlong. Satu-satunya tempat di Istana Naga di mana kau bisa melihat Raja Naga. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan ini seumur hidupnya. Ngomong-ngomong, hari ini adalah perjamuan keluarga Qian. Jadi, logisnya, seharusnya bukan aku yang mengeluarkan anggur ini. Kau telah menjadi menantu tak berguna di keluarga Qin selama 6 tahun. Keluarkan. Dan biarkan semua orang mencicipinya. Anggur ini panas di tanganku. Aku takut menjatuhkannya. Seseorang datang untuk menegurku. Ini tampaknya tidak begitu memalukan. Kau bahkan tahu untuk memasukkannya ke dalam botol yang bagus. Singkirkan. Aku khawatir ini hanya gemerlap tanpa isi. Kurasa aku tidak akan meminumnya. Anggur Tuan Muda Yin asli. Aku tidak tahan anggur murahan. Tidak minum. Bagaimana kau tahu itu murahan? Anggur yang kau pegang, apakah itu layak diminum? Kau tukang batu di lokasi konstruksi. Anggur bagus apa yang mungkin bisa kau beli? Anggur yang dimiliki Tuan Muda Yin bernilai 5 juta. Nah, itu baru pusaka sejati. Anggurmu. Aku khawatir itu dari tumpukan sampah di lokasi konstruksi, bukankah begitu? Anggur seharga 5 juta. Bagaimana kau bisa membandingkan nilai anggur ini? Melebihi imajinasimu. Dengarkan semua orang. Bualannya. Dia mengarangnya begitu saja. Bahkan jika botolmu ini berisi anggur yang dibuat oleh para dewa, itu tetap tak bisa dibandingkan dengan anggur yang dimiliki Tuan Muda Yin. Baiklah, biar ku bilang. Anggurku ini 1000 kali lebih berharga daripada yang kau bicarakan. Hanya ada 1 botol di Kerajaan Naga. Oh ya? Menurut apa yang kau katakan, kau benar-benar telah membangkitkan rasa penasaranku. Cuy, meskipun tidak layak, biasanya menikmati 1 atau 2 gelas minuman anggur terkenal dari seluruh dunia. Dulu dan sekarang, telah kucoba semuanya. Aku ingin mencoba anggur ini. Komandan Cui, kau tidak benar-benar akan meminumnya kan? Kau orang penting yang sibuk. Masih harus mengurus urusan gedung Qianlong. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak sepadan, tidak apa-apa. Tuan Yi bertanggung jawab penuh. Mungkin dia akan mengejutkan kita. Bawakan segelas. Kau terus bilang, ini anggur nasional. Kenapa warnanya seperti ini?
Mungkinkah kau tidak sengaja salah memasukkan anggur ke dalam botol? Menggunakan botol anggur nasional, diisi dengan anggur merah. Ini bukan anggur putih juga bukan anggur merah. Memalukan sekali. Siapa bilang anggur nasional harus tak berwarna? Anggur ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Terlebih lagi, bahan-bahan yang digunakan dalam anggur ini sekarang sudah punah. Merah seperti darah adalah warna asli anggur ini. Komandan Cui, kurasa anggur ini harus disisihkan untuk saat ini. Meskipun aku percaya Ye Huan tidak akan menipu kita, tapi lupakan saja anggur ini. Ruji, kenapa kau juga tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya padamu. Jika aku yang minum, aku pasti akan meminumnya tanpa ragu. Segera. Tapi Cui Lang. Tunggu. Rasa ini. Bagaimana kau bisa minum anggur ini? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Anggur ini berbeda. Lembut di langit-langit mulut. Rasa akhir yang kuat. Aku merasakan gelombang kekuatan mengalir di tubuhku. Perasaan ini luar biasa. Bukankah ini anggur palsu? Omong kosong, bagaimana mungkin palsu? Aku ingat sekarang. Bertahun-tahun lalu di penobatan Raja Naga. Saat upacara penobatan, aku pernah mencicipi minuman lezat serupa. Hanya saja rasanya 1000 kali lebih lemah dari ini. Tak salah lagi, ini dia. Itu adalah milik kuil naga. Anggur darah naga yang berharga, dincerkan 100 kali lipat. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun, aku mendapat kehormatan untuk mencicipinya. Jadi maksudmu, anggur ini lebih baik daripada yang kau minum. Di upacara agung kuil naga, jauh lebih baik. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anggur ini sebenarnya anggur darah naga? Akhirnya ada yang tahu kualitas. Katakan padaku, dari mana kau mendapatkan anggur ini? Jangan sebutkan. Kau terdampar dan tidak punya uang di Senchal selama 6 tahun. Bahkan 6 tahun lalu. Kau tidak pantas mendekati kuil naga. Anggur darah naga ini eksklusif untuk kuil naga kami. Sangat berharga. Seseorang memberikannya padaku. Siapa? Aku takut memberitahumu akan membuatmu ketakutan. Nona Qian, sebotol anggur ini adalah masalah serius. Aku curiga anak ini terkait dengan pencurian. Aku akan membawanya kembali ke kuil naga untuk penyelidikan lebih lanjut. Apa kau punya keberatan? Kau pikir aku mencuri anggur ini? Mungkin dia mencurinya. Dia hanya tukang batu. Dia mungkin menyelinap ke menara naga terbang saat dia sedang bekerja. Kalau bukan karena penampilannya yang seperti ini, apakah dia terlihat seperti punya teman yang bisa memberinya anggur sebagus itu? Tepat sekali. Pasti dicuri. Jangan bicara buruk. Menara naga terbang, tempat macam apa itu? Pada hari biasa, bahkan nyamuk pun tidak bisa masuk. Keamanannya sangat ketat. Tuan Cui dengan mengatakan dicuri. Kau mempertanyakan pertahanan kuil naga. Tapi anggur ini, Bukankah kita sudah cukup bicara? Ini seharusnya menjadi makan malam keluarga yang menyenangkan. Sebotol anggur yang bagus. Kenapa terus curiga? Cui Lang, meskipun kau dari kuil naga, kau bukan apa-apa selain orang rendahan. Kau tak akan tahu orang kelas atas. Jika kau ingin menangkapku, kembali dan lapor ke Ning Film dulu. nah, kau cukup berani. Kurasa kaulah orangnya yang cukup berani. Kau ingin jawaban. Kenapa tidak menunggu sampai menara naga terbang dibuka? Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan saat itu. Ye Huan, apa maksudmu? Apakah kau juga berencana untuk berpartisipasi dalam tantangan? Keterlaluan. Tidakkah kau mengerti? Apa itu menara naga melayang? Apakah itu tempat untuk sembarang orang masuk? Ruge, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini masalah serius. Keluarga Kukin bermaksud untuk mencapai puncak menara naga melayang. Kualifikasi apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana dia bisa mewakili? Kau tidak pantas mendekati kuil naga. Nah, kukira kau cukup akrab dengan menara Qianlong. Pernahkah kau ke kuil naga? Aku Jie Huan, telah berada di kuil naga selama beberapa tahun. Tahta naga di puncak menara Qianlong. Aku sendiri telah duduk di atasnya selama beberapa hari. Mungkinkah kau Raja Naga dari kuil naga yang hilang selama 6 tahun? Penguasa naga kuil naga. Bagaimana mungkin? Kau bilang dia penguasa naga. Jangan bercanda tentang hal seperti itu. Ye Huan adalah Raja Naga. Aku tidak akan percaya meskipun kau memukulku sampai mati. Aku telah kehilangan ketenanganku. Kalian semua tidak tahu ini. Tapi Raja Naga kita telah hilang selama bertahun-tahun. Semua orang telah mencarinya. Tapi Raja Naga telah kembali. Dan seharusnya berada di Menara Qianlong mempersiapkan upacara pembukaan. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Nah, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Apapun yang kau minta, akan kujawab.
Raja Naga adalah reinkarnasi dari naga sejati 9 langit. Namanya mengguncang tanah suci. Satu kata bisa membangkitkan bangsa. Satu kata bisa memadamkan pemberontakan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai Raja Naga di sini? Aku punya kebiasaan mencari kebenaran dari fakta. Dan aku tak pernah berbohong. Baiklah, semuanya diam. Aku sudah memutuskan. Penantang keluarga Qin adalah Ye Huan. Ruga, apa kau gila? Bocah ini tidak bisa mewakili keluarga Qin dalam tantangan. Aku sendirian membangun keluarga Qin hingga ukurannya saat ini. Aku adalah kepala keluarga Qin. Siapa yang pergi dan siapa yang tidak adalah keputusanku sendiri. Sudah beres. Nona Qin, Qiu Qingyin, dan Lin Zhenting merupakan dua pesaing terbesar dari keluarga Qin kita. Aku khawatir mereka sudah siap kali ini. Nanti suruh Ye Huan langsung ke lantai 50. Cui Lang ada di lantai 50. Dia seharusnya tidak memberinya masalah. Nona Qin, bukankah kita seharusnya pergi langsung ke lantai atas? Kenapa? Lupakan saja, kali ini keluarga Qin kita tidak akan bersaing. Ye Huan ingin melihat dunia, jadi biarkan dia. Sayang sekali. Ini kesempatan bagus. Lihat mereka. Mata mereka berbinar-binar dengan ambisi. Nona Qin, tolong pertimbangkan kembali. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita takut tertinggal oleh para pesaing ini. Jangan beritahu Ye Huan. Aku takut dia akan kehilangan muka. Nona Qin, Ye Huan sungguh beruntung. Menikahi wanita hebat sepertimu pasti sebuah berkah dari kehidupan masa lalunya. Nah, apa yang kau lakukan? Berhenti. Tuan Su, latar belakang orang ini cukup mengesankan. Kau tidak bisa begitu saja memarahinya. Aku tidak peduli siapa dia. Lonceng perunggu ini adalah simbol kuil naga. Apa statusnya? Beraninya dia menyentuh lonceng perunggu. Dia suamiku. Pencarian 6 tahun Presiden Kie untuk suaminya telah menjadi drama Kyoto. Sepertinya dia telah menemukannya. Selamat. Presiden Su, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja padaku. Tak perlu menyindir. Presiden Qin, kau hanyalah seorang wanita. Mendukung keluarga Qin tidaklah mudah. Itu sebabnya kami biasanya menghormatimu. Tapi jangan anggap remeh rasa hormat ini. Lihat apa yang dilakukan laki-laki MOI. Tuan, kemarilah cepat. Lonceng perunggu ini memiliki makna simbolis yang luar biasa. Jika orang-orang kuil naga melihat ini, akan ada masalah. Betul itu, Ye Huan. Ini bukan jamuan keluarga Qin. Semua orang menghargai kompetisi yang adil. Tak seorang pun akan memberi muka pada Presiden Qin lagi. Jika kau terus membuat masalah, kau mungkin akan melibatkan kami. Aku hanya mengingat beberapa kisah. Bagaimana aku memancingmu? Ini lelucon lonceng perunggu ini adalah simbol kuil naga. Lonceng ini dibunyikan untuk setiap urusan negara. Kau bernostalgia. Seolah-olah kau pernah melihatnya sebelumnya. Apa kau tahu? Sudah berapa lama sejak lonceng naga ini dibunyikan? Sejak Dewa Naga menghilang. Lonceng ini belum dibunyikan selama 6 tahun. Hari ini di acara besar ini, Gedung Qianlong telah dibuka. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, para perwakilan, kelangsungan hidup dan kehormatan keluargamu dipertaruhkan hari ini. Ye Huan, apa yang kau lakukan? Memegang palu untuk membunyikan lonceng. Mengumumkan kembalinya naga ke 9 provinsi. Dia gila, benar-benar gila. Nat, kau pikir kau siapa? Apa kualifikasimu untuk membunyikan lonceng naga? Nah, kau sudah mati. Pergi dari sini sekarang. Di seluruh 9 provinsi, hanya Dewa Naga yang berhak membunyikan lonceng ini. Lonceng ini mewakili keagungan seluruh kerajaan naga kita. Begitukah? Bagaimana kau tahu aku tak memenuhi syarat untuk membunyikan lonceng naga ini? Dan bagaimana kau bisa yakin aku tak pantas menerima keagungan lonceng ini? Baiklah, baiklah. Qin Rouge, bukannya aku tidak mau memberi muka pada keluargamu. Selama bertahun-tahun, anak ini satu-satunya yang berani bertindak begitu sembrono di Gedung Qianlong. Menurutku, orang-orang kuil naga tidak perlu melakukan apapun. Kita akan melakukannya sendiri. Tangkap dia. Berani kau coba? Presiden Qin Ye Huan telah membuat semua orang marah. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita bersikeras melindunginya, kita takut kita akan kehilangan kualifikasi kita untuk kuil naga kali ini. Ye Huan, kemarilah. Aku mengalami masa sulit. Apa kau menyalahkanku? Aku tidak. Tahukah kau mengapa aku begitu terkenal?
Karena aku ingin semua keluarga kaya dan berpengaruh tahu. Kinroje, wanitaku, pasti akan mencapai lantai atas gedung Qianlong dan menghancurkan kalian semua di bawah kaki. Nah, siapapun bisa menyombongkan diri, hanya menggerakkan bibir. Tidak berarti kau bisa mencapai puncak kuil naga. Jika itu masalahnya, maka investasi besar keluarga Susaya dalam mempekerjakan Grandmaster luar negeri. Bukankah itu hanya menjadi hiasan saja? Tepat. Bahkan keluargaku tidak akan berani mengklaim bisa mencapai lantai atas. Dewa Naga bukanlah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Mungkin orang tua itu sedang menonton di atas sana sekarang, melihat badut ini mempermalukan dirinya sendiri. Ye Huan, gedung Qianlong memiliki 100 lantai. Setiap lantai dijaga oleh para ahli kuil naga. Mencapai lantai 50 sudah sangat langka. Kau akan menerima kekayaan besar yang dijanjikan oleh kuil naga, dan kau masih bermimpi mencapai lantai 100. Setahu saya, sepanjang sejarah kuil naga, hanya Dewa Naga yang baru menaklukkannya dengan kekuatannya sendiri. Justru karena ini, Dewa Naga yang lama melihat potensinya dan mewariskan kuil naga kepadanya. Ye Huan, kau ingin membandingkan dirimu dengan Dewa Naga? Berkacalah. Ya, semua orang harus punya mimpi. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Ada perbedaan antara mimpi dan delusi. Lonceng naga telah berbunyi. Tantangan telah dimulai. Para perwakilan, silakan menuju ke area tunggu lift. Dimulai. Pada tahun-tahun sebelumnya, bukankah selalu ada seseorang dari eselon atas kuil naga di sini? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Setiap gerakan yang kita buat terlihat jelas di monitor. Kurasa itu orang Ye Huan yang membunyikan lonceng naga dan membuat marah para petinggi. Tantangan ini mungkin akan lebih sulit jika keluargaku tersingkir lebih awal karenamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kesulitannya meningkat, itu sama saja bagi semua orang. Jangan salahkan ujiannya sulit jika kau tidak belajar. Tuan, tunggu sebentar. Tuan, banyak keluarga yang hadir, bukanlah yang pertama kali di sini. Mereka memiliki pemahaman tertentu tentang kesulitan setiap lantai. Umumnya, mereka tidak memulai dari lantai pertama. Mereka semua memiliki lantai target dalam pikiran mereka. Jadi, Sheoken meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Langsung saja ke lantai 50 dan temukan Cuilang. Dia tidak akan merepotkanmu. Dokumen ini berisi keuntungan yang dijanjikan kepadanya. kau ingin aku menyuap seseorang dari kuil naga? Apa kau tahu siapa aku? Siapa dirimu tidaklah penting. Yang penting adalah kau turun dengan selamat. Meskipun Sheoken tidak mengatakannya, tapi dia sangat mengkhawatirkanmu. Jangan kecewakan dia.